Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita cerpen manja. Mas Ibas ini asalnya dari Kabupaten Malang. Jadi Mas Ibas ini teman-temannya dari lahir sampai dia dewasa dan menikah itu tinggal di Malang. Sedangkan istri Mas Ibas asalnya dari Purworejo. Nah, Mas Ibas cerita bahwa di desanya ini sudah lama sekali ada sebuah punden seperti yang kita tahu. Teman-teman, bahwa di Indonesia ini kaya akan budaya dan tradisi. Nah, dalam konteks budaya Jawa dan Nusantara, punden itu artinya tempat yang ditinggikan atau tempat yang dihormati secara harfiahnya. Dan kalau dilihat dari sisi filosofinya, punden itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau dayang, atau bisa jadi penguasa desa yang sudah lama menempati lokasi desa tersebut. Dan macam-macam lah pokoknya, banyak yang menemani punden itu dengan sebutan-sebutan yang lain. Nah, tentu ini semua kembali ke diri kita masing-masing. Kita tidak wajib percaya semua, tapi kita punya kewajiban untuk menghargai budaya dan menghargai tradisi setempat. Nah, fungsi punden ini macam-macam. Ada yang memfungsikan punden itu memasang sebagai tempat keramat supaya area di sekitar lokasi punden ini tetap terjaga kelestarian alamnya dan juga adat istiadatnya. Tapi ada juga yang memang memfungsikan punden itu sebagai batas wilayah sebuah desa atau area. Nah, seperti halnya di desa Mas Ibas ini, Kabupaten Malang itu, punden ini memang sudah lama sekali ada dan sudah lama dikeramatkan oleh warga sekitar, dan sudah jadi tradisi kalau setiap kali ada warga yang mau bikin acara, misalnya mereka itu harus izin lebih dulu kepada penghuni punden tersebut. Nah, hal ini bukan semata-mata bertujuan untuk memuliakan penghuni punden, tapi lebih kepada untuk menghormati apa yang sudah jadi tradisi di kampung. Kira-kira sekitar tahun 2003, awal waktu itu Mas Ibas dan istri ini ngontrak di sebuah rumah. Jadi sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tuanya. Ibas di tahun 2023 awal itu mereka ngontrak sebuah rumah tidak jauh dari rumah Mas Ibas ini. Seperti yang dijelaskan di awal, area sekitar sana, terutama di dalam area perumahan ini, itu ada sebuah punden. Dan punden ini dikeramatkan sejak dari dulu. Dan kebetulan waktu itu ceritanya ada salah satu tetangga Ibas ini yang mau bikin acara pernikahan untuk anaknya. Kalau di Jawa itu disebutnya kawin atau ngunduh mantu. Nah, orang-orang yang punya acara ini kita sebut namanya Pak Gito. Pak Gito ini bukan asli warga desa sana. Beliau itu asalnya dari Probolinggo dan baru beberapa tahun terakhir itu pindah di Kabupaten Malang. Perumahan tersebut waktu itu tetangga-tetangganya sudah tahu kalau Pak Gito bakal menggelar acara pesta pernikahan anaknya di rumahnya. Karena tetangga-tetangga banyak yang terlibat di sana, itu masih ada tradisi rewang. Jadi ketika ada tetangganya yang punya
hajat tetangganya lainnya itu ikut membantu, terutama ya ibu-ibu dan kaum perempuan. Biasanya mereka jadi bantu di dapur dan yang laki-laki itu ngurusi hal-hal yang lain. Nah, karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Kito ini mau bikin acara pernikahan dan anaknya selaku warga dan juga tetangga yang ikut-ikut bantu terlibat di acara ini. Salah satunya Ibas itu sempat ngasih saran dan ngasih pendapat ke Pak Kito. Usul Ibas dan para tetangganya yang lain ini sederhana. Pak Kito itu diminta untuk nyuguh-nyuguh ke punden. Nyuguh itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira memberi suatu suguhan ke tamu. Jadi nanti isi dari nyuguh ini biasanya itu berupa ada siri, kelapa, cabai, bawang putih, bawang merah, dan juga gula, telur, jenang, dan jenang putih, jenang merah, dan semua itu nantinya diletakkan di sebuah tempat, terus selanjutnya dijadikan sesajen dan diletakkan di punden. Tapi setiap nugu itu selalu isinya beda-beda. Di setiap kampung selalu punya tradisi yang berbeda. Nah, singkatnya waktu itu Ibas dan tetangganya yang lain ini juga sudah menjelaskan kepada bahwa ini sudah jadi budaya tempat dan sudah dilakukan secara turun-temurun dan bukan untuk bertujuan musyrik. Karena menurut pendapat Iwan dan yang lain-lain, mereka ini tidak menyembah pada punden tersebut, maupun juga mereka tidak menyembah pada sosok yang penghuni punden ini. Semua dilakukan semata-mata hanya untuk melestarikan budaya yang sudah jadi turun-temurun itu, agar tujuannya waktu itu dengan egonya Pak Gito ini ngomong bahwa dia tidak akan melakukan ini semua. Nah, bagaimanapun juga warga ini tidak bisa maksa, karena kembali lagi ini bukan kewajiban dan tidak ada paksaan bagi siapapun yang tidak mau melakukan ini. Nah, singkatnya, mau tidak mau acara pernikahan pun tetap digelar. Jadi acara pernikahan ini berlangsung. Biasalah seperti hanya sebuah hajatan pernikahan, selalu ada sound system, terus suara orang yang berisi, keramai, macam-macam lah. Pokoknya waktu itu ada di sana Iwan dan juga istrinya ini terlibat bantu-bantu di rumah Pak Gito tersebut. Sampai waktu itu sudah menginjak waya surup. Kalau orang Jawa bilang waya surup itu atau waktu menjelang maghrib. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa beda. Waktu itu posisi Ibas ini kebetulan ada di samping istrinya Ibas. Ngerasa bahwa ada yang tidak beres yang terjadi sama istrinya. Jadi istri Ibas ini waktu itu pas lagi sibuk-sibuknya rewang di rumah Pak Gito, terus dia bilang ke Ibas, "Mas, kok badanku gak enak ya, kayak ingin jatuh terus. Dari tadi tiap saat aku ingin geblak, istilahnya kayak mau pingsan." Nah, apalagi waktu itu pas menjelang maghrib, waktunya langsung dari situ Ibas ambil keputusan istrinya diantar pulang. Yang ada di pikiran Ibas waktu itu mungkin istrinya ini kecapean karena jadi rewang memang berat dan tidak berhenti-henti seharian. Mereka ngurusin apapun yang harus mereka urusi. Terus ketika sampai di rumah langsung istrinya ini rebahan di tempat tidur. Tiba-tiba matanya itu melotot, dia kayak nunduk sebentar. Terus kayak posisi ambil nafas. Jadi nunduk terus kayak ambil nafas, terus langsung teriak kencang dan suaranya itu serem banget. Nah, dari sini Ibas kaget dan baru sadar bahwa istrinya ini kesurupan. Nah, tidak jauh dari sana karena banyak orang yang dengar istri Ibas ini teriak, langsung beberapa orang itu mendekati istrinya Ibas itu. Di situ juga ada Pak RT
Dan kebetulan Pak RT itu di sana dikenal sebagai orang yang punya kelebihan. Pak RT ini juga pernah menyembuhkan orang kesurupan. Akhirnya Pak RT ini langsung ambil tindakan. Pas ngelihat istrinya kerasukan ibas itu heran, sebenarnya kayak gak percaya istrinya bisa ngelakuin ini. Dan istrinya ini menggeram kayak macan, terus tangannya itu kayak siap menjengkram. Nah, di situ istri ibas ini ngelihatin semua yang ada di sana. Nah, Pak RT ini masih terus membacakan sesuatu sambil memegang terus istri ibas. Di situ ibas ini sempat batin, ini ibas selama dia nikah sama istrinya gak pernah sama sekalipun istrinya kerasukan, dan sama sekali tidak pernah istrinya bersinggungan dengan hal-hal gaib. Inilah kenapa ibas itu harus ngelihat istrinya kerasukan, apalagi tingkahnya itu menyerupai macan. Nah, dan juga suara terus menggerang, dan sekitaran 10 menitan istri ibas ini meronta-ronta, semua barang diobrak-abrik oleh istrinya ibas dan kerasukan terus. Akhirnya Pak RT ini bisa memediasi. Pak RT ini berhasil menenangkan istrinya ibas, dan Pak RT langsung nyoba berdialog. Awal-awal ini Pak RT tanya, nyuwun sewu jenengan niki sinten, nopo kok melebeten bocah niki. Terus istrinya ibas yang waktu itu matanya masih melotot, dia bilang, iki sing duwe gawe, iki ora duwe tata krama, plus duwe gawe ora amit, ora nyuwun sewu, saenake dhewe bakal tak rasuki kabeh. Nah, si dia istrinya ibas ini sambil nunjuk ke arah tenda pesta. Intinya waktu itu dia akan obrak-abrik acara pesta tersebut, karena yang punya gawe ini tidak lebih dulu. Dan pas istri ibas ini kesurupan ini, hampir semua orang itu mendekat ke sana, termasuk Pak Gito yang punya acara ini juga ada di sana bersama istrinya. Jadi pas melihat hal ini, Pak Gito itu langsung merasa bersalah, karena bagaimanapun juga karena ulahnya Pak Gito akhirnya ada kejadian yang seperti ini. Dan kejadian istri ibas ini kerasukan ini hampir sekitar setengah jam, dan sebelum sosok ini benar-benar mau meninggalkan tubuh istri ibas, dia mengajukan sebuah permintaan yang harus dipenuhi. Akhirnya di situ terjadilah sebuah kesepakatan bahwa Pak Gito selaku yang punya hajatan di sana harus memberikan sesajen ke punden tersebut. Jadi saat itu juga Pak Gito langsung nyuruh salah satu keponakannya untuk mencari semua yang dibutuhkan oleh sesajen ini, atau istilahnya nyuguh di sana. Nah, situasinya waktu itu sudah lumayan malam, sudah sekitar jam malam, ditemani oleh ketua desa setempat. Sesajen ini pun berhasil dikumpulkan dan akhirnya dibawa ke punden. Ibas ini disuruh ikut oleh ketua desa. Jadi ada 3 orang yang menuju ke punden. Nah, pas mereka datang ke punden, suasananya itu sudah tidak enak. Ada yang beda yang merasakan ibas, dan terutama yang dirasakan oleh keponakan Pak Gito. Akhirnya di situ sajen itu diletakkan persis di depan punden. Sang ketua desa ini mulai membaca doa dan juga mulai bacaan-bacaan tahlil. Nah, pas bacaan tahlil dibacakan, muncul banyak sekali pemandangan yang ganjil. Tiba-tiba di situ ada suara kayak langkah kaki dari sekitar mereka, yang jalan dari arah belakang, dari arah samping, dari arah depan. Jadi mereka bertiga ini kayak didatengin banyak rombongan, tapi tidak tahu apa wujudnya. Lama-lama suara itu tambah terdengar jelas. Langkah kaki itu semakin mendekat terus. Ibas ini melihat ada yang datang dari arah samping. Awalnya samar-samar Ibas melihat ada 3 orang yang datang. Lama-lama diperhatikan oleh Ibas,
Mereka bertiga ini jalannya itu pincang, kakinya ada yang diseret. Nah, pas mereka ini semakin mendekat, Ibas malah semakin bisa melihat jelas bahwa ternyata tiga sosok ini tubuhnya sudah tidak ada, tubuhnya hancur, badannya itu penuh darah dan darahnya mengucur semua. Jadi pemandangan ini seram banget. Ibas ini tidak berani melihat ke arah samping, akhirnya dia tetap dengar dari arah depan ada yang jalan juga. Otomatis Ibas ini melihat ke arah depan. Di depan Ibas persis itu ada sosok perempuan, dia jalan biasanya, tapi pandangan matanya itu natap ke arah Ibas. Akhirnya Ibas ini tidak berani melihat lagi. Dari situ perhatikan di sampingnya ini ada keponakan Pak Gito. Ternyata keponakan Pak Gito yang posisinya ada di samping Ibas itu juga gelisah. Ternyata badannya ini berulang kali pindah-pindah ke kanan, ngadap ke kiri, ke depan, gelisah. Ternyata si keponakan Pak Gito ini juga melihat makhluk-makhluk di punden. Nah, Ibas waktu itu hanya bisa berharap supaya bacaan-bacaan tahlil ini segera selesai, biar mereka bisa kembali pulang. Dan kira-kira sekitar 5 menit setelah itu bacaan tahlil ini pun selesai. Mereka pun meninggalkan punden dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Semoga cerita ini bisa menghibur buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.